Oke, jadi bagian kedua hari ini kita membahas fungsi eksponen dan logaritma umum. Seperti tadi, kita akan menentukan turunan dan integral dari fungsi eksponen umum. Kemudian untuk logaritma umum hanya turunan saja, nggak ada integralnya ini. Ya, kenapa? Ya mungkin susah. Nanti pembahasan integral dari logaritma harus menunggu bab-bab berikutnya. Ya, integral dari ln x apa? Belum tahu kan? Ya, bukan seper x itu turunannya gitu kan? Integral ln x apa? Ya. Oke, itu belum akan kita sentuh. Jadi yang mau kita bahas sekarang fungsi eksponen umum, logaritma umum. Untuk eksponen memang turunan dan integralnya, tapi untuk fungsi logaritma mungkin hanya turunannya saja. Karena kalkulus ini kalkulus diferensial dan integral gitu ya, jadi selalu ada turunan atau integral, kadang-kadang dua-duanya. Nah, fungsi eksponen a pangkat x dengan a bilangan pokoknya itu tentu bilangan yang positif dan bukan satu. Kalau satu ya boleh juga, tapi ini menjadi fungsi konstan ya. Kalau a positif dan r rasional, lagi-lagi kita lihat a pangkat r itu akan sama dengan x ln a pangkat r, dan ini menjadi x r kali ln a. Lalu kita tahu x itu ya e pangkat, jadi e pangkat r ln a. Nah, kita definisikan a pangkat x secara umum untuk semua bilangan real seperti ini. Kenapa ini kok definisi, bukan sesuatu yang kita dapatkan seperti halnya e pangkat x ya. Ingat kalau e pangkat x kan inverse dari ln. Kalau ini kan kita nggak tahu inverse dari apa. Jadi, dan kita nggak tahu dia akan continue atau tidak. Jadi definisi ini itu memaksa dia continue gitu ya. Jadi kalau untuk bilangan rasional a pangkat r memang akan sama dengan ini. Jadi ini sama dengan a pangkat r. Itu fakta gitu ya. Tapi untuk x secara umum nggak tahu. Nah, definisi ini mengatakan untuk x secara umum kita definisikan, kita nobatkan nilai a pangkat x itu sama dengan e pangkat x kali ln a. Nah, e pangkat x kan sudah kita kuasai, sudah kita definisikan sebelumnya. Kalau ada ln a di sini itu hanya konstanta. Jadi itu seperti e pangkat 2x gitu ya. Ini e pangkat sesuatu kali x. X kali ln a. Konstantanya ditulis di belakang karena kalau di depan nanti ln a x nanti keliru dengan ln dari ax. Supaya tidak keliru tentu bisa saja pakai kurung, ln a kurung kali x. Jadi konstantanya ln a gitu ya. Tapi dengan notasi ini ln a di belakang nggak perlu pakai kurung ya. X kali ln a ini udah jelas. Nah, kalau a nya e, tentu balik lagi a pangkat x akan sama dengan e pangkat x kali ln e 91, jadi ini e pangkat x. Jadi konsisten dengan apa? Fungsi eksponen yang sudah kita punya sebelumnya, khusus untuk bilangan pokoknya sama dengan e. Ya. Nah, kemudian beberapa sifat fungsi eksponen ini bisa Anda buktikan, ya. Berani buktikan yang pertama? Berani ya, caranya sama aja. Yang lainnya mirip-mirip, Anda bisa coba juga. Ya, jadi a pangkat x plus y sama dengan a pangkat x kali a pangkat y dan seterusnya. Oh ya, selama kuliah ini ada banyak sifat pertukaran. Ingat gak, limit jumlah sama dengan jumlah. Nah, ini ternyata enggak ya.
A pangkat jumlah nggak sama dengan jumlah dari eksponen masing-masing ya, tapi di sebelah kanan kali. Nah ini menarik nih, di sini penjumlahan, di sana perkalian, di sini pengurangan, di sana pembagian, di sini pemangkatan, di sini perkalian. Jadi kayak turun derajatnya ya, atau naik? Enggak, naik ya. Jadi ini mungkin ruas kiri ruas kanannya kalau ditukar. Jadi di sini perkalian, di sana pemangkatan gitu ya. Ah kalau ini yang dua ini si bilangan pokoknya yang. Nah kalau ini pertukaran ini, ya kalikan dulu baru pangkatkan, sama dengan pangkatkan dulu masing-masing baru kalikan. Nah bedanya apa? Di sini bilangan pokoknya yang bertukar seperti itu ya, dengan operasi eksponen atau pemangkatan dengan peubah X ya. Demikian juga di sini pembagian. Ini pertukaran ini. Bagi dulu baru pangkatkan atau pangkatkan dulu baru bagi ya. Kalau ini kan dibacanya nggak seperti itu. Kalau yang ini misalnya, ini pangkatkan dulu, tapi pangkatnya beda, kan? Ya, masalahnya itu. Jadi hati-hati, sifat ini jangan tertukar ya antara yang keempat dengan yang pertama misalnya. Ya, ini mirip kan? Kalau di sini bilangan pokoknya yang sama, pangkatnya beda. Kalau di sini pangkatnya yang sama, bilangan pokoknya. Oke. Lalu turunan dan integral dari fungsi eksponen umum itu ini. Kenapa kok turunannya ini? Karena jadi yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat epsilon A. Turunan dari A pangkat X. Ingat A pangkat X sama dengan apa? A pangkat X itu E pangkat X kali ln A. Jadi turunan dari E pangkat sesuatu itu sama dengan E pangkat yang sama kali turunan dari pangkatnya. Turunan dari pangkatnya terhadap X. Ini kan X kali konstanta, berarti konstanta itu sendiri. Ya. Ah ini harus pakai kurung nih, bahaya. Jadi lalu ini adalah A pangkat X. Jadi A pangkat X ln A. Mungkin ini sejak awal kali ln A gitu ya. Jadi tidak ada yang rumit di sini. Demikian juga integral. Ini sebetulnya integral dari E pangkat X ln A. Ya ini sih seperti E pangkat 2X itu ya, integralnya ya E pangkat itu sendiri. Lalu karena ini sekian kali X berarti dibagi sekian itu, tambah C gitu ya. Dan ini adalah A pangkat X. Penyebutnya ln A tetap. Ada keterangan A tidak sama dengan 1 untuk yang integral itu. Kalau A sama dengan 1 berarti integral dari 1. Integral dari 1 tentu saja bukan itu ya, tapi X plus C. Rumus ini bahaya juga kalau A-nya sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 kan ln 1 berapa? Ln 1 0. Jadi ini
penyebut nol tentu saja tidak dikehendaki ya. Ini contoh, belum latihan. Kalau latihan baru kuisnya jreng gitu ya. Tentukan dy dx jika y sama dengan 2 pangkat akar x. Jadi pada akhirnya fungsi eksponen itu bilangan yang dipangkatkannya konstan, eksponennya sendiri bisa fungsi dari x sembarang ya. Artinya kita sudah mengkomposisikan fungsi eksponen dengan fungsi lain. Jadi di sini 2 pangkat u-nya sama dengan akar x gitu ya. Jadi ini komposisi dari 2 pangkat x dengan akar x. Nah, turunannya ya turunan dari, bayangkan 2 pangkat u, yaitu 2 pangkat u kali ln 2, lalu kali turunan dari si u itu sendiri. Gitu ya. Betul? Jadi 2 pangkat u kali ln 2 kali turunan dari u itu sendiri. Saya u-nya dalam benak kita aja ya. Kalau enggak ya tulis, silahkan lebih panjang. Jadi 2 pangkat akar x ln 2 dibagi turunan dari akar x apa? Turunan dari akar x adalah 1/2 akar x. Ya. Ya, hasilnya seperti ini. Mau disederhanakan lagi silahkan. Misalnya ini ada 2 di sini, 2 pangkat akar x. Berarti ini 2 pangkat 1 kan, jadi 2 pangkat akar x min 1 gitu ya. Tapi tetap akar x nggak bisa digabungkan dengan suku yang lain. Nah, integralnya ini coba kalian potret dulu. Integral tak tentu x kuadrat kali 5 pangkat x pangkat 3. Oke, ini untuk kalian semua bisa dibandingkan jawabannya. Apa yang kita lakukan di sini, kita misalkan u sama dengan x pangkat 3. Jadi du sama dengan 3x kuadrat dx. X kuadrat udah kelihatan di situ ada dx, berarti di sini kita bagi dengan 3 ya. Jadi sepertiga du sama dengan x kuadrat dx. Berarti integral ini menjadi sepertiga, ada du itu x kuadrat dx, lalu sisanya adalah 5 pangkat u. Nah, integral dari 5 pangkat u apa? 5 pangkat u per ln 5 tambah c. Lalu jangan lupa dikembalikan lagi u-nya apa ya? U-nya adalah x pangkat 3 per ln 5. Oke? Betul? Semua silakan kasih nilai sendiri ya. Nah, sekarang fungsi logaritma umum. Akhirnya ketemu lagi ya, fungsi logaritma umum. Bedanya dengan di SMA apa? Dulu mungkin ini ya didefinisikan lebih dulu, tidak dikaitkan dengan fungsi eksponen, atau dikaitkan tapi basisnya 10, biasanya 2 gitu ya. Kalau di sini ini sekarang setelah a pangkat x log
AX ini notasinya bisa A log X atau log AX. Ini kita ikut yang di buku dan mungkin di kalkulator juga log A gitu ya. A-nya di sini indeks. Oke. Nah, log AX ini didefinisikan sebagai inverse dari fungsi eksponen dengan bilangan pokok A. Jadi kita sudah tahu makna ekseponen apa I. Nah, kalau kita inversekan, maka kita dapatkan fungsi log dengan bilangan pokok A yang simbolnya log A seperti ini. Ya, jadi Y sama log A X. Lagi-lagi kalau kalian mau gambar saja diagram, tambahkan diagram panahnya ya. Jadi diagram panahnya seperti tadi. Di sini masalahnya ini ini dari kanan dulu ya. Jadi si X ini sama dengan A pangkat Y, seolah-olah seperti itu. Ini A pangkat Y. Lalu ini di inverse kan. Nah, kembalinya itu adalah log A gitu ya. Jadi si yang panah merah ini mengembalikan Y dari X, mendapatkan Y kembali dari X. Kalau A-nya sama dengan E, log A X itu sama dengan log X. Karena kalau A-nya E berarti di sini fungsi eksponen dengan bilangan pokok E. Dan yang merah adalah inverse dari fungsi eksponen yaitu ln. Ya, ln dan eksponen inverse satu sama lain. Sekarang demikian juga log A ini dengan A pangkat gitu ya, dengan A pangkat Y dalam hal ini. Sedikit flashback. Jadi kita mulai dari Y sama dengan ln X. Lalu apa yang kita lakukan? Kita dapatkan Y sama dengan E pangkat X dengan inverse. Lalu dari sini kita dapatkan A pangkat X ini dengan memperumum bilangan pokoknya ya, memanfaatkan hubungan A pangkat R itu sama dengan E pangkat R ln A gitu ya. Jadi E pangkat R juga sama dengan A pangkat E pangkat R ln E gitu ya. Lalu dari sini kita inversekan lagi, kita dapat ini. Nah, sebetulnya dari sini ke ln X itu bisa kembali lagi juga kalau A-nya sama dengan E. Jadi ini siklus sebetulnya ya. Suatu siklus, yang merah ini inverse, yang biru ini kalau ini kasus khusus. Jadi ini pengkhususan, ini pengumuman gitu ya, perumuman ya, yang ini perumuman, yang ini pengkhususan gitu ya. Oke. Jadi di sini perumumannya karena kita tahu A pangkat X itu sebetulnya E pangkat X kali ln A. Nah, di sini E pangkat X kali ln E gitu ya. Jadi di sini ln E1 sedangkan ini ln A umum gitu ya. Ini satu siklus. Jadi dengan pembahasan dari hari Rabu hingga hari ini, fungsi transenden, ln dan eksponen natural, eksponen umum dan logaritma umum ini satu keluarga sebetulnya.
ya. Cuman pengertian keluarganya berbeda. Satu terkait, ya, terkait khususnya ln dengan eksponen itu hubungannya inverse, lalu ln dengan log itu satu keluarga, betul, ya. Demikian juga ini satu keluarga. Ini eksponen, ini logaritma, gitu ya. Jelas ya? Jadi ini saya menulisnya inversi sebagai proses inverse ya, pengambilan inverse. Nah, lalu gimana turunan? Turunan dari log, ya, log A. Nah, kita ingat kalau kita gunakan hubungan inversenya log A, Y sama log AX itu setara dengan X sama dengan A pangkat Y. Sehingga dari situ kalau kita ambil ln dari kedua ruas, jadi ln X sama dengan ln A pangkat Y, lalu kita gunakan sifat ln, ini akan sama dengan Y ln A. Lalu dari sini kita dapatkan Y sama dengan ln X dibagi ln A. Nah, dengan demikian log AX itu Y kan log AX, berarti ini log AX. Log AX itu berarti ln X kali ln A. Nah, kalau sudah tahu hubungan ini, turunannya mudah kan? Kan turunan ln X sudah tahu. Ini ln X dibagi ln A kan konstanta. Ya, jadi turunannya 1 per X kali ln A. Turunan ln X adalah 1 per X. Ln A ya konstanta, tetap di situ posisinya. Betul ya? Nah, karena kita tidak tahu tuh integral dari ln X, berarti kita belum tahu juga integral dari log AX ya. Tapi turunannya kita dapat. Selain itu kita juga yakin di sini bahwa log dan ln itu ya satu jenis ya. Kelipatan aja satu terhadap yang lain. Kalau di SMA mungkin ada rumus yang lain lagi, antara log A dengan log B dan seterusnya. Ya itu mirip-mirip. Ini sebetulnya hubungan antara dua log dengan dua bilangan pokok yang berbeda. Jadi log juga ini, log E gitu kan. Log EX, log EA gitu ya. Nah, bagaimana menurunkan fungsi komposisi dari logaritma umum dengan fungsi yang lain? Seperti ini. Y sama dengan log 10 dari X kuadrat plus 1. Turunannya gimana? Misalkan U sama dengan X kuadrat plus 1, jadi Y sama dengan log 10 dari U. Sehingga, nah, titik-titik, lanjutkan sendiri dulu coba. Jadi dy dx sama dengan dy du kali du dx gitu ya. Kalau pakai notasi Leibniz. Jadi dy dx sama dengan dy du kali du dx sama dengan du apa? Apa tadi? Kalau Y sama dengan ln U, turunannya 1 per U ln 10 kali du dx
2x. Belum selesai, U-nya harus dibaliklakan lagi. Jadi sama dengan 2x per plus 1 ln 10.